guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup seru berjudul Gothika tahun 2003. Oke lah, daripada banyak cincong di awal, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan curhatan pasien rumah sakit Gelo yang bernama Chloe pada seorang bukolog eksotik bernama Miranda, di mana Chloe harus mengidap gelo akut setelah dirinya sering mengalami gabrut paksa yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Hingga pada suatu ketika, Chloe yang muak langsung menghabisi ayah bejatnya itu. Namun dikira penderitaan itu akan berakhir. Chloe berkata jika malah ia sering mendapat perlakuan yang sama dari sosok misterius yang selalu datang ke bangsalnya. Akan tetapi meski ia sudah mengadu sampai berbusa, Chloe pun merasa jika Miranda tidak mempercayai ucapannya. Ia pun berkata jika Miranda baru akan percaya dan mengerti penderitaannya jika suatu saat nanti Miranda mengalami kegeloan yang sama seperti dirinya. Setelah para petugas mengamankan Chloe, Miranda langsung membawa laporan kejiwaan Chloe untuk diteliti lebih dalam lagi. Beberapa saat kemudian, Miranda langsung melaporkan hasil pemeriksaan Chloe pada suaminya yang bernama Douglas, di mana Douglas juga merupakan seorang kepala tertinggi di rumah sakit Gelo ini. Kemudian, Miranda mengungkapkan keheranannya tentang sosok misterius yang sering Chloe ceritakan menggabrutnya di dalam sel. Mendengar hal itu, Douglas berusaha menenangkan istrinya ini, di mana hal itu mungkin saja merupakan sisa-sisa trauma Chloe yang masih belum sembuh. Ia pun meminta Miranda untuk jangan pernah menyerah menangani para pasien. Hingga di tengah keromantisan, Douglas langsung mengokop Miranda secara brutal. Am I interrupting the happy couple? Namun di saat itu pula, dokter muda mirip Iron Man langsung kikuk saat melihat perjigongan yang dilakukan atasannya. Lantas di tengah kecanggungan, Tony mengungkapkan jika dirinya hanya ingin memberikan laporan hasil check up kesehatan Chloe. Mendengar hal itu, Douglas yang akan pulang meminta Tony untuk mengurusnya bersama Miranda. Hingga setelah Douglas pergi, Miranda langsung mengambil berkas-berkas yang ia butuhkan. Singkat waktu setelah melakukan penelitian lanjutan, Miranda yang akan pulang terlihat berpamitan pada seorang satpam subur bernama Ucok. Namun setibanya di luar, Miranda pun kebingungan saat melihat hujan badai yang cukup lebat. Tapi untungnya, Dokter Tony yang kebetulan akan pulang langsung memberikan ojek payung untuk Miranda. So I started talking about work and we didn't even have dinner. I'll follow you down the hill. Hingga setelah sedikit basa-basi, Miranda langsung pamit untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, Sheriff Bob yang sedang bertugas meminta Miranda untuk mengambil jalan memutar karena jalanan ini mengalami amblas setelah diguyur hujan tanpa henti. Tak ingin ribet, Miranda pun bergegas melanjutkan perjalanan melalui jembatan kabupaten. Where are you? I got detoured, so I'll be home. My God, mobil Miranda langsung muboy saat ia berusaha menghindari seorang kewes yang tiba-tiba ngejogrok Kiki Ciprikan di tengah jalan. Di tengah rasa puyeng, Miranda bergegas menghampiri kewes misterius itu. Okay. I'm gonna help you, okay? Entah apa yang sebenarnya terjadi, si kewes ini tiba-tiba terbakar seperti skorpion setelah ia memegangi tubuhnya.
Singkat cerita, Miranda pun panik saat menyadari dirinya tiba-tiba dikurung dalam bangsal isolasi rumah sakit Gelo. Hingga di tengah kepanikan, Dr. Tony dan rekan-rekannya langsung berdatangan untuk memeriksa kondisi Miranda. Melihat Miranda yang kebingungan, Tony berkata jika Miranda telah mengalami kegeloan sejak 3 hari yang lalu. Mendengar hal itu, sontak membuat Miranda keheranan dengan apa yang Tony ucapkan. Daripada capek menjelaskan, Tony hanya meminta Miranda untuk mengingat kejadian setelah dirinya pergi dari rumah sakit di tengah derasnya hujan. I saw Doug. Dr. Grant. When I went back to my office, keys went to my car. There was a detour. Oh, hey. I got home on the couch. Setelah mencoba mengingat semuanya, Miranda mengungkapkan jika 3 hari lalu dirinya mengalami kecelakaan setelah berusaha menghindari seorang kewes misterius. Akan tetapi, Tony langsung menyangkal pernyataan tersebut. Terlebih menurut laporan tim kepolisian, Miranda hanya mengalami kecelakaan tunggal. Lantas Tony pun mengungkapkan jika 3 hari lalu, Miranda telah menghabisi Douglas secara brutal. Bagaikan tersambar petir Zeus, Miranda pun syok parah saat mendengar kabar tersebut. Di keesokan harinya, saat Miranda berusaha berbaur dengan para pasien, Chloe yang menyadari dokter Miranda kini sudah menjadi Gelo, langsung menghampirinya dan mengucapkan selamat bergabung dengan circle-nya. Seolah merasa puas dengan apa yang Miranda alami, Chloe berkata jika saat ini apa yang Miranda ucapkan tidak akan pernah lagi didengar oleh siapapun. Sama seperti dirinya yang ucapannya tak pernah didengar oleh Miranda. Dan betapa syoknya Miranda saat aksi kopet yang ia lakukan terhadap suaminya benar-benar kenyataan. Di malam harinya, Miranda yang berusaha tidur tiba-tiba mengalami gangguan aneh, di mana ia mendengar suara heos yang sangat jelas di dalam bangsalnya. Sontak Miranda pun panik saat ia melihat pesan yang seolah ditulis oleh fans Liverpool, di mana pesan itu memberitahu jika Miranda tidak sendirian. Di tengah keanehan yang terjadi, Miranda berusaha meyakinkan diri jika apa yang dirinya alami hanyalah halusinasi. I'm dreaming. I'm not crazy. Di keesokan harinya, Miranda disuruh untuk merontokkan daki yang sudah nambleg bersama para pasien lainnya. Namun saat sedang mandi, tiba-tiba Miranda kembali mengalami keanehan. My God, entah halusinasi atau apa, tiba-tiba Miranda diserang sosok kewes misterius yang sempat ia lihat. I looked away for a second. Singkat waktu setelah melakukan pengobatan, si dokter mengungkapkan jika Miranda mengalami luka-luka setelah dirinya membeset tangannya sendiri menggunakan pisau bedah. Namun si dokter pun heran dari mana Miranda mendapatkan pisau itu. Kemudian saat Tony datang melakukan pemeriksaan, Miranda mengungkapkan jika dirinya diserang oleh sosok kewes yang telah membuatnya kecelakaan. Tapi jelas saja, Tony tidak mempercayai hal tersebut, terlebih ia menganggap apa yang Miranda lihat hanyalah halusinasi, di mana luka di tangan Miranda sebenarnya dilakukan oleh Miranda sendiri. Bagaikan terkena karma, Miranda pun sedih karena saat ini tak ada seorang pun yang mempercayai ucapannya, sama seperti ketika dirinya memeriksa kondisi Chloe. How are you? How are they treating you?
That's not. Di keesokan harinya, Miranda pun ditemui pengacaranya yang bernama Teddy, di mana ia yang ingin Miranda terbebas dari jerat hukum, meminta Miranda untuk menjadikan kegeloannya sebagai alibi, karena ia merasa yakin jika Miranda tidak akan mungkin melakukan hal sekeji itu pada suaminya sendiri. Namun di tengah perbincangan, seketika Miranda syok saat ia dikunjungi oleh Sheriff Bob, yang merupakan sohib suaminya. Kemudian Bob yang tak kuasa menahan emosi, langsung menanyakan alasan Miranda menghabisi suaminya sendiri. Ia pun meminta Miranda untuk jangan pura-pura bego dan jangan berlindung di balik kegeloannya. Bob pun tak habis pikir karena Miranda menghabisi Douglas dengan cara menyacagnya seperti kayu bakar. Hingga setelah Bob menunjukkan foto-foto jasad suaminya, seketika Miranda pun syok parah. Di tengah keanehan yang terjadi, Tony langsung membawa Miranda kembali ke bangsalnya. Singkat cerita, setelah diberi obat penenang, Miranda yang tertidur tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Rupanya, setelah kerusupan arwah si Kewes, Miranda secara tidak sadar menghabisi suaminya sendiri. Namun kira-kira siapakah arwah Kewes misterius ini? Di keesokan harinya, setelah mendapatkan mimpi aneh, Miranda dan Tony terlihat menemui asisten Douglas yang bernama Phil. Namun belum sempat Miranda mengungkapkan mimpinya yang aneh, ia pun syok saat melihat foto seorang Kewes yang sangat mirip dengan Kewes yang selalu menghantuinya. Hingga di tengah keheranan, Miranda langsung menanyakan siapa Kewes dalam foto ini. Dan betapa syoknya Miranda saat Phil berkata jika foto itu merupakan putrinya yang bernama Rachel, di mana Rachel telah tewas mendiskon umur 4 tahun lalu. Di malam harinya, Miranda kembali merasakan kehadiran arwah si Kewes yang kini ia tahu sebagai arwah Rachel. Di saat itu pula, Rachel yang ingin meminta bantuan Miranda terlihat membukakan pintu bangsalnya. Dengan skill maling yang ia kuasai, Miranda berhasil memasuki kantor Tony untuk membawa kunci master. Namun di saat itu pula, Miranda pun heran saat melihat komputer Tony yang menyala sendiri dengan memperlihatkan kasus kematian Rachel. Melihat penampakan Rachel di bangsal Chloe, seketika membuat Miranda panik dan bergegas untuk mengeceknya. Rupanya, arwah Rachel ingin memberitahu jika saat ini Chloe sedang digabrut oleh seorang pria bertato. Di tengah kepanikan, Miranda meminta para petugas untuk segera menyelamatkan Chloe. Beberapa jam kemudian, Miranda langsung memberitahukan tentang keberadaan seorang pria bertato yang selalu menggabrut Chloe di kamarnya, di mana pria tersebut memiliki tato wanita di dadanya. Tapi jelas saja, Tony tak mempercayai hal tersebut, apalagi tim keamanan tidak menemukan keberadaan si penyusup, selain tingkah Miranda yang membuat seisi rumah sakit menjadi chaos. Di keesokan harinya, Miranda yang kini percaya berusaha meminta maaf atas kebodohannya yang dulu selalu meragukan pengaduan Chloe. Lantas dengan wajah yang babak belur, Chloe pun berbisik jika nanti Miranda akan menjadi korban selanjutnya.
Di malam harinya, Miranda yang dipindahkan ke bangsal khusus ketika panik saat kembali merasakan sosok Rachel. Di saat itu pula, para petugas pun panik saat melihat Miranda nge-cosplay menjadi Fanny Darat. Hold her, I'm gonna medicate. Sungguh tanpa diduga, penyiksaan yang dilakukan Rachel hanyalah gimmick ekstrim agar Miranda bisa kabur. This way, let's go. Setibanya di area kolam, Miranda yang terpojok memutuskan untuk bersembunyi di dalam air. What do you mean, what do I mean? Thank Hey, Joe. Di tengah pelarian, Miranda meminta Ucok untuk menolongnya. Dan untungnya, si Ucok yang baik hati langsung membantu pelarian Miranda dengan memberikannya kunci mobil. Hingga sesaat kemudian, Miranda langsung tancap gas menuju rumahnya guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Loh, sontak Miranda pun heran saat mobilnya malah disabotase arwah Rachel. Da eta si goblok. Katanya ingin ditolong, tapi arwah ini seolah ingin mencelakakannya. Singkat waktu, Miranda pun akhirnya sampai di depan rumahnya. Hingga sesampainya di rumah, Miranda kembali mengingat hal yang telah ia lakukan ketika kerusupan arwah Rachel. Setelah mengingat kejadian ketika Douglas dicincang, Miranda bergegas pergi ke kamar dan berusaha mengingat lagi apa yang ia lakukan. Sesaat kemudian, Miranda terlihat menangis sambil memegangi foto kebersamaannya dengan Douglas. Namun di saat itu pula, ia pun heran kenapa arwah Rachel sampai memperalatnya untuk menghabisi Douglas. Lalu tiba-tiba, Miranda mengingat sesuatu setelah ia melihat sebuah kabin tua yang berada di wilayah Willow Creek. Dirasa ada rahasia yang Douglas sembunyikan, Miranda pun berniat untuk pergi ke tempat itu. Di keesokan harinya, Miranda akhirnya sampai di sebuah kabin tua, warisan orang tua Douglas yang berada di Willow Creek. Lantas, ia pun berusaha mencari tahu apa yang suaminya sembunyikan di tempat ini.
Di tengah pencarian, Miranda pun heran saat melihat isi gudang yang sangat familiar seperti settingan markas Kopet di video Sakahayang. Namun saat Miranda akan pergi, tiba-tiba ia merasa curiga saat melihat pintu basement di tempat tersebut. My God, sontak Miranda pun syok parah saat menemukan tempat syuting gabrut hardcore di tempat ini. Di tengah rasa tak percaya, Miranda bergegas mengecek isi rekaman dalam handycam ini. Oh my God, lagi! Sontak Miranda pun nyeri dada sekaligus kecewa karena ternyata selama ini suaminya merupakan seorang pemain dan produser 3GP hardcore. Di tengah kesedihan, Miranda pun menyadari kedatangan seseorang. Drop it! Sontak mereka pun kaget saat menemukan seorang kewes disekap di tempat tersebut. Singkat cerita, setelah penemuan si kewes viral, Bob menjelaskan pada para wartawan jika kasus penculikan tersebut masih dalam proses penyidikan. Sesaat kemudian, Teddy dan Tony berusaha mengajukan keringanan hukuman untuk Miranda. Terlebih Miranda telah membantu tim kepolisian mengungkap kasus penculikan yang dilakukan Douglas. Namun meskipun begitu, entah kenapa Bob tidak menggubris hal tersebut. Sementara di ruang interogasi, Miranda hanya bisa meminta maaf atas apa yang telah suaminya lakukan kepada Putri Phil. Mendengar hal itu, justru Phil berterima kasih karena Miranda mampu membongkar kebejatan Douglas hingga kematian putrinya tidaklah menjadi sia-sia. Talk to me. Singkat cerita, Miranda terlihat ditemui oleh Bob. Kemudian, Miranda berkata jika ada satu orang lagi yang ingin ia ungkap, yaitu sosok pria bertato wanita yang selalu menggabrut Chloe. Ia pun merasa jika sosok bertato itu merupakan kaki tangan Douglas. A man with the Animasola tattoo on his body. Sesaat kemudian, di tengah perbincangan, Miranda berkata jika ia tidak tahu suaminya memiliki fetis hardcore, padahal sudah belasan tahun dirinya menjalin rumah tangga dengan Douglas. Mendengar hal itu, Bob yang merupakan teman dekat Douglas tiba-tiba berkata jika Douglas sering mengajaknya nobar kaset gabrut bertemakan hardcore. Bahkan ia sempat mengajak Bob untuk membuat studio kecil-kecilan. Mendengar hal itu, seketika membuat Miranda curiga jika Bob adalah partner Kopet suaminya. My God. Akibat keceplosan, Miranda pun akhirnya tahu jika Bob adalah serip bejat yang telah bekerja sama dengan Douglas untuk menggabrut Chloe. Dan saat Miranda akan dibius, untungnya arwah Rachel membantu Miranda untuk kabur. Menyadari Miranda tidak akan bisa kabur, Bob yang kepalang basah langsung mengambil bedil FF untuk menghabisi Miranda. Case for the young girls. Man, we had the time of our lives out until you. Untung saja Bob pun teralihkan oleh arwah Rachel. So let's be logical. Thank. You're already dead. Logic is overrated. Akhirnya, Bob si serip bangsat pun modar di headshot Miranda. Hingga sesaat kemudian, Tony pun datang dan menjadi saksi dari aksi yang dilakukan oleh Bob. Singkat cerita, setahun kemudian, Miranda yang dibebaskan dari hukuman terlihat berjalan-jalan bersama Chloe yang juga sudah sembuh dari rumah sakit Gelo. Lantas, Chloe yang akan pergi keluar kota mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Miranda.
rupanya insiden kerasukan yang Miranda alami kini membuat Miranda menjadi seorang IndiHome. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Aksi kopet yang dilakukan oleh Bob dan Douglas membuat arwah Rachel yang marakayangan merasuki tubuh Miranda untuk menuntut balas. Hingga di tengah teror dan keanehan yang terjadi, Miranda pun akhirnya mampu mengungkap kelakuan kopet suaminya dan juga Bob si polisi bejat. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sakahyang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Gothika 2001. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahyang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.